Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri dengan NIM 2019-210645. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran sebagai peralatan manajemen. Anggaran atau business budget adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun. Meskipun tidak semua yang disusun itu merupakan anggaran. Anggaran dapat diartikan sebagai sistem yang memiliki suatu subsistem yang berhubungan dengan subsistem lainnya. Skema anggaran terdiri dari inti sistem, subsistem penunjang, dan subsistem lingkungan. Anggaran harus bersifat formal, realistis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain hal-hal tersebut, anggaran juga harus luas dan kontinu. Perusahaan seringkali memilih antara dua alternatif yang dipandang dari segi lingkungannya, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif dapat digunakan untuk jenis kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan tertib administrasi. Untuk yang jenis kegiatannya di lingkungan terbatas, perusahaan dapat menggunakan anggaran parsial. Anggaran diputuskan oleh manajer dengan melihat fungsi-fungsi seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Peranan anggaran sebagai sistem bagi manajer dapat dilihat dari segi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Anggaran dapat dikelompokkan berdasarkan fleksibilitasnya menjadi dua, yaitu anggaran tetap atau fixed budget dan anggaran kontinu. Menurut dimensi waktu, anggaran sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu menyangkut masa lalu, menyangkut masa sekarang, dan menyangkut masa depan. Dalam perencanaan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produk, pasar, kebijaksanaan distribusi, rencana produksi, rencana penelitian dan pengembangan, organisasi, dan finansial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Miftahul Janah dengan NIM 2019-210676. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yakni manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Persyaratan yang dimaksud meliputi: yang pertama, jenis dan mutu yang dapat disediakan; kedua, sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan; yang ketiga, sikap manajemen di dalam menanggapi adanya pengubahan biaya dan harga-harga; yang keempat, tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahannya. Pemilihan manfaat anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan ada 4 perkembangan manfaatnya, yakni 1. Sifat persaingan yang dihadapi; 2. Sifat penjualan produk perusahaan; 3. Sifat proses produksinya; dan 4. Tingkat memanfaat kapasitas yang ada. Ilustrasi cara pemilihan manfaat anggaran. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yakni perusahaan bumper Megasteel yang bergerak sebagai produsen bumper mobil. Faktor relevannya, penjualan 100% berdasarkan pesanan yang datang, dengan cara setiap bulan disusun penjualan berdasarkan pesanan yang masuk. Penjualan dilakukan dengan cara kredit, pembelian bahan juga kredit, dan membeli di luar kota dengan cermat agar tidak mengganggu produksi. Bagian maintenance harus selalu menjaga mesin agar kondisi baik. Dari faktor relevan tersebut, manfaat anggaran yang dipilih yakni anggaran sebagai plafon biaya yang sifatnya fixed dan alat pengukur otoritas uang keluar. Dengan ciri-ciri: 1. Bagian pemasaran memberikan informasi tentang order penjualan yang masuk setiap bulan kepada bagian produksi. Yang kedua, bagian produksi menyusun anggaran secara fisik. Yang ketiga, anggaran fisik diserahkan pada bagian akuntansi dan keuangan untuk dihitung harga dan keuntungan yang didapatkan. Yang keempat, anggaran tersebut akan diserahkan pada pimpinan untuk disahkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rendana Parsuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyusunan anggaran. Nah, dalam setiap perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuannya, yaitu tujuan umum ataupun tujuan khusus, perlu menyusun anggaran yang merupakan penjabaran secara lebih terperinci dari masing-masing tujuan menjadi program-program kerja yang akan dilaksanakan. Nah, karena luasnya aktivitas adalah mustahil jika program-program kerja ini harus dipikirkan dan disusun oleh satu orang saja. Nah, maka dari itu dibentuklah komisi anggaran. Lalu, komisi anggaran ini meliputi apa saja? Yang pertama, seorang anggota direksi. Nah, seorang
Direktur Keuangan bertugas memberikan pedoman umum yang akan dipakai dalam penyusunan anggaran, baik anggaran jangka panjang maupun anggaran tahunan. Lalu yang kedua, manajer pemasaran. Nah, seorang manajer pemasaran bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi, termasuk biaya iklan dan promosi. Lalu yang ketiga, manajer produksi. Seorang manajer produksi bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi, seperti jumlah yang akan diproduksi atau dihasilkan, tenaga kerja, bahan mentah, pembelian, dan biaya overhead. Lalu manajer keuangan. Seorang manajer keuangan bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan. Perusahaan seperti kas, anggaran laba rugi, dan neraca. Lalu yang terakhir, manajer bagian umum, administrasi, dan personalia, yaitu bertugas menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iqbal Ibrahim dengan NIM 713. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan penganggaran biaya. Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan mengawasi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dilaporkan sebagai data akuntansi dalam rekening laba rugi. Begitu juga dengan keuntungan yang dianggarkan disusun dalam bentuk anggaran laba rugi. Yang pertama yaitu pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Struktur organisasi mencerminkan adanya tanggung jawab wewenang suatu jabatan dalam perusahaan. Tanggung jawab yang dimaksud salah satunya untuk merencanakan besarnya anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah diberikan. Yang kedua yaitu penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya. Semua biaya yang ada dalam perusahaan harus dibagi habis dan ditentukan penanggung jawabnya, agar ketika terdapat keliruan dalam perencanaan biaya dapat dengan mudah dicari siapa penanggung jawabnya. Penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya harus dibedakan karena penganggaran biaya lebih dititik beratkan pada penanggung jawab keluarnya biaya, sedangkan pemanfaatan biaya merupakan proses akuntansi untuk membebankan biaya dari suatu pusat biaya kepada produk akhir atau dari suatu pusat biaya ke pusat biaya lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sandi Wirayan Utama, NIM 2018-2108. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif yaitu menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu dengan cara secara demi sebagian atau parsial dan juga secara keseluruhan atau komprehensif. Berikutnya ada substantive plan yang merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, strategi yang dipakai serta asumsikannya. Berikutnya ada financial plan. Secara lebih jauh, financial plan itu merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi untuk periode-periode waktu tertentu. Nah, sehingga berdasarkan jangka waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu anggaran jangka panjang atau strategic plan dan juga anggaran tahunan atau tactical plan. Nah, anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 atau 10 tahun. Nah, berikutnya ada anggaran tahunan. Anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan keuangan. Nah, anggaran operasional ini merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, berikutnya ada anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang, dan piutang perusahaan. Perusahaan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu meliputi anggaran proyeksi neraca dan juga anggaran pembantu proyeksi neraca. Berikutnya ada anggaran bahan mentah. Ya, setelah disusun anggaran produksi, selanjutnya dihitung kebutuhan bahan mentah untuk tiap-tiap produk. Umpamanya keempat produk membutuhkan bahan mentah A, B, C. Dengan komposisi tertentu sehingga dapat disusun anggaran kebutuhan bahan mentah tersebut.